Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai brother and sister Pila, jumpa lagi di main channel Chef Ohina Official. Apa kabarnya brother and sister Pila? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Brother and sister Pila, belakangan ini negeri kita sedang ditimpa dengan berbagai macam bencana. Banyak bencana yang menghampiri negeri Nusantara, dimulai dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air hingga bencana-bencana lain yang menghampiri negeri kita semua. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan turut berduka cita atas banyaknya korban yang meninggal dalam bencana-bencana yang sekarang sedang terjadi, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, untuk itu mari kita sharing sedikit mengapa musibah datang banyak bertubi-tubi. Tujuan mengapa musibah datang banyak bertubi-tubi, mari kita bahas sedikit. Tapi sebelumnya mohon maaf apabila terdapat salah dalam penyampaian. Mari kita bahas. Yang pertama, mungkin karena banyaknya maksiat. Kita lihat surat Yasin ayat 19 yang kita baca tiap hari ya. Kemalangan terjadi, musibah-musibah terjadi, malapetaka terjadi karena dosa keterlaluan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena banyaknya orang berbuat jolim. Dengarkan surat Al-Qasas ayat 59. Kami tidak akan menghancurkan suatu daerah kecuali para penduduknya banyak berbuat jolim. Contohnya seorang anak durhaka pada orang tua, istri yang berani melawan pada suaminya, perampok, pembunuhan, di mana-mana ini mengundang bala bencana. Yang ketiga, yang menyebabkan turunnya bala bencana karena kelakuan tangan-tangan manusia itu sendiri. Lihat kembali surat Ar-Rum ayat 41. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena tangan-tangan jahil manusia. Akan mereka merasakan akibat perbuatan mereka. Sebagian mereka merasakan akibat perbuatan mereka agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bencana terjadi karena para tokoh melakukan kemaksiatan dan kejoliman. Dengarkan kembali brother and sister Villa, dengan keimanan yang kuat dalam surat Al-Isra ayat 16. Bila kami ingin menghancurkan suatu negeri, kami perintahkan para tokohnya untuk taat pada Allah, tapi mereka maksiat, tapi mereka berbuat jolim, tapi mereka khianat kepadaku dan kepada makhlukku. Maka haklah untuk mereka datangnya bala bencana seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh. Kami hancurkan sehancur-hancurnya. Siapa tokoh yang dimaksud tersebut? Itu para pemimpin-pemimpin yang zalim, yang sumpah atas nama Al-Quran di kepalanya, demi Allah tidak korupsi, lalu dia melakukan korupsi. Lalu siapa lagi? Hartawan, orang-orang kaya yang dengan harta berpoya-poya, sombong, maksiat, dengan kekayaan di tengah banyaknya orang yang menderita. Lalu
apalagi ulama yang menjual ayat-ayat Allah dengan murah. Subhanallah. Yang kelima, mengapa bala bencana terjadi? Karena orang-orang soleh, orang-orang baik diam melihat kemaksiatan dan kemungkaran. Kita lihat kembali surat Al-Anfal ayat 25. Takutlah kalian dengan musibah yang hanya menimpa orang yang maksiat, orang yang berbuat zalim, tapi juga kalian orang-orang soleh, maka masa bodoh dengan kemaksiatan. Bukankah setiap seorang mukmin amal ma'ruf nahi mungkar adalah amal cerdas? Yang keenam, bala bencana datang justru karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena peringatan yang Allah hadirkan agar kita sadar dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk lihat kembali brother and sister fillah, surat Al-Baqarah ayat 155, 156 dan 157. Kami pasti uji kalian dengan suatu yang membuat kalian takut, lapar, takut miskin, takut kematian. Tapi kabarkan berita gembira bagi hamba Allah yang sabar dari semua ujiannya, yang mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali pada Allah. Yang terakhir, yang ketujuh, ada yang bertanya, bagaimana yang maksiat bisa selamat? Tenang-tenang saja, yang berbuat zalim malah sukses. Di mana keadilannya? Hey brother and sister fillah, Allah Maha Adil. Dengarkan surat Hud ayat 15 sampai dengan 16. Barang siapa mencari kesenangan dunia lalu dia menghalalkan semua cara, apa kata Allah? Kami berikan, tapi di akhirat tidak mendapatkan secuil pun kenikmatan. Malah kenikmatannya yang di dunia tersebut menjadi bahan bakarnya di akhirat, menjadi azab untuk akhiratnya. Itulah yang dinamakan dengan istidraj. Lalu apa yang harus kita lakukan saat musibah terjadi? Orang-orang yang beriman menjadikannya semua jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semoga bermanfaat. Kenapa Allah menurunkan banyaknya bencana dan musibah? Boleh jadi sebagai ujian bagi kita semua, teman-teman, untuk kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita lalai, mungkin kita jauh meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mari bersama kita kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan penyampaian. Salahnya dari saya pribadi, baiknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Sep Ohin pamit undur diri. Mari membuka hati untuk menerima sebuah kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.